Oke, kita mulai lagi bahas tentang paragraf ya. Nah, kita ambil contoh keluaran pasal 3 itu. Nah, tadi kita udah bahas ya pasal 3 misalnya ayat 1. Nah, sekarang coba kita lihat ayat 2-nya. Baca teks Indonesianya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Iya. Nah, kalau kita baca misalnya apa yang ditafsirkan oleh Nisa, kita kutip nih ya. Apa yang dia tulis ini, misalnya satu paragraf ini. Nah, cara mengutipnya tadi salah satunya bisa paraphrase atau meringkas. Kalau misalnya kutipannya panjang seperti ini, ya kamu bisa sih mengutip langsung, cuma dikurangi karena nanti akan banyak terdeteksi plagiarismenya tinggi. Ya, itu kelemahan dari kutip langsung. Tapi kalau kalian paraphrase atau kalian ringkas, itu akan mengurangi skor plagiarismnya. Nah, ringkas ini kan misalnya saya udah kasih contoh ya. Katakanlah misalnya inilah teks seperti ini. Saya udah pernah bagi kan. Buku ini udah ada sih sebetulnya di perpus. Ya, ada kan? Misalnya penjelasan 400 teks tentang kasih. Ya kan? Nah, ini kalau ini contoh misalnya kalau kalian kutip langsung seperti ini. Ya. Oke. Nah, terus kalau mau diringkas atau diparaphrase ya, seperti ini. Ya. Misalnya nih, iman pada Allah melahirkan takut akan Allah. Sehingga kita memilih pengendalian diri akan hawa nafsu. Dan pengendalian diri akan mendatangkan kesabaran terhadap kesukaran dan pengharapan. Pengharapan melahirkan hati yang suci dari hawa nafsu jahat. Dan dari sinilah hati ini baru bisa melahirkan kasih kepada Allah. Nah, ini saya paraphrase nih dari bahasa Inggrisnya. Begitu. Ya. Nah, ada juga nanti yang bagian saya ringkas. Misalnya ini. Yang poin 5 ini. Untuk menilai kasih kita pada Allah adalah dengan membandingkan kegairahan kita pada Allah atau pada ciptaannya. Nah, ini ringkas dari apa yang ditulis oleh Maximus. Ya, ini masih banyak contoh-contoh lain. Untuk mengasihi Allah, maka intelek atau nus kita harus dikuduskan pada kasih Allah. Sehingga perhatian kita tidak lagi pada ciptaan, tetapi pada Sang Pencipta. Kalau ini apa ini? Ini ringkas atau paraphrase? Paraphrase, ya kan? Nah, kalau bisa diparaphrase, jangan kamu terjemahkan boleh, habis itu kamu paraphrase gitu. Misalnya kalau diterjemahkan langsung kan, ketika nus kamu konsen pada kasih Allah, maka kamu akan memperhatikan hal-hal yang yang kelihatan, ya, dan akan menganggap tubuhmu sebagai sesuatu yang asing. Nah, maksudnya gini, nus yang dikhususkan kepada kasih Allah, maka kita tidak lagi memperhatikan hal-hal yang bersifat ciptaan, tetapi hanya Sang Pencipta. Nah, itu ada yang diparaphrase, ya. Nah, ini kamu bisa ngutip nih salah satunya. Oke. Nah, ini contoh paraphrase ya. Nah, contoh ringkasan tadi. Nah, misalnya nih, ini meringkas nih. Ini kan kalimatnya panjang nih, kemudian diringkas. Ya, mengasihi Allah berarti nus mengutamakan Allah dalam segala hal kehidupan kita, bukan pada benda-benda ciptaan. Padahal kalimat aslinya begini, kalimat aslinya bunyi ini, jika kamu mengalihkan nusmu dari kasih Allah dan mengalihkannya dan berpusat kepada sesuatu yang di luar Allah, maka katakanlah hal-hal materi ya,
sensible object, maka itu menunjukkan bahwa kamu akan lebih menghargai tubuh daripada jiwa. Dan akhirnya kamu akan lebih mengutamakan ciptaan daripada sang pencipta. Nah, ini kalau diterjemahkan secara literal. Tapi kan maksudnya gini, mengasihi Allah itu ya artinya mengutamakan Allah dalam segala hal. Bukan, atau mengutamakan sang pencipta, bukan pada ciptaan. Nah, itu maksudnya. Itu artinya meringkas kamu, mengambil poin pentingnya. Ya, ini meringkas. Ini adalah salah satu teknik kita mengutip sehingga mengurangi source plagiarisme-nya. Oke, nah kita kembali misalnya. Nah, ini yang dogmatikan siapa yang ambil kelas dogma? Nah, oke. Kalian bisa pakai ini Maximus, pilih nanti kutipan-kutipan, terus kamu jadikan paragraf. Kembali lagi ke sini, kutipan-kutipan, jadikan paragraf, cari, dapatkan temuannya, baru dibahas. Gitu aja. Pokoknya kalau mau buat sebuah artikel baru nanti baca dulu, tulis, temukan, bahas dengan tokoh-tokoh lain. Simpelnya seperti itu. Ya. Misalnya kalau eksegesis gimana? Sama. Temukan satu tafsiran yang kamu pakai, buat paragrafnya, cari konsepnya apa, kamu bahas. Paragraf dengan pembahasan bisa sejalan. Ya. Dan tadi kan saya kasih contoh yang Nisa ini. Nah, misalnya ini, jadi kalau mau masuk pembahasan berarti kamu tinggal apa ini? Tambahkan dengan tokoh lain atau dari kitab suci. Kalau kamu mau kerja sekaligus begitu, buat langkah 6-nya, poin 1 misalnya, perjumpaan Musa dengan Allah di Gunung Horeb. Paragraf 1 ini. Gitu. Ya. Nanti paragraf lain gimana, Pak? Dari Nisa, cari lagi tentang Nisa. Misalnya. Ya, cari lagi tentang Nisa, masukkan dengan tokoh-tokoh lain. Kamu tinggal gabungkan di sini. Tokoh lain itu misalnya buku-buku lain gitu ya, artikel lain, nanti tinggal masukin di sini. Jadi waktu kamu sudah bikin paragraf ini nggak hilang gitu. Ya, dipakai lagi paragraf ini. Nah, misalnya, dan saya mau latih ini adalah gimana kalian nanti bikin paragraf tuh benar-benar kamu dapat sebuah ide utama dan analisisnya. Gitu. Ya, misalnya ini ayat 2 tadi yang sudah dibaca nih. Musa bertemu dengan Allah dalam semak yang terbakar dan semak itu bercahaya, bercahaya tetapi tidak terbakar. Nah, maksudnya apa ini? Oke. Kamu baca Nisa dulu nih. Ya. Fakta, coba baca generasi. Fakta bahwa apa yang menerangi jiwa sang nabi dinyalakan dari berduri tidak akan sia-sia dalam pemeriksaan kita. Karena juga kebenaran adalah Allah dan kebenaran adalah terang. Jadi dia menegaskan bahwa nama-nama yang agung dan kudus ini berlaku bagi Allah yang telah menyatakan dirinya kita dalam bentuk manusia. Maka petunjuk kebajikan seperti itu mengarahkan kita pada pengetahuan bahwa suatu cahaya telah turun bahkan pada natur manusia. Karena takut bahwa seseorang mengira bahwa kecemerlangan itu tidak berasal dari substansi material dan tidak muncul dari bintang melainkan dari semak-semak di bumi dan cahaya ini mengguguri sesuatu sekali dalam kecemerlangan. Nah, misalnya kamu baca Nisa nih ya, ini satu tulisan yang tidak gampang memang untuk dicerna. Pertama dia mengatakan apa di sini? Semak itu terbakar. Di sini menyatakan kehadiran akan Allah. Ya kan? Ini kebenaran adalah Allah dan kebenaran adalah terang. Lalu dia mengatakan bahwa ini sebetulnya Allah yang turun bahkan dalam rupa manusia. Berarti ini cerita tentang apa? Inkarnasi. Cahaya telah turun bahkan pada natur manusia. Ya, bicara soal inkarnasi nih. Ya, jadi kecemaran itu bukan tidak berasal dari substansi material. Cahaya ini tidak muncul dari bintang, bukan cahaya yang bintang ya. Bukan cahaya bulan atau cahaya matahari, tapi ini cahaya yang memang benar-benar dari Allah, cahaya yang tidak tercipta, maka mengungguli semua bintang.
mengungguli semua cahaya bintang. Bintang itu kan salah satunya matahari itu bintang. Ya. Nah, dia bisa bercahaya karena bintang adalah sumber cahaya. Misalnya matahari. Tapi ini bukan cahaya matahari atau cahaya bulan nih yang tidak musah. Tapi cahaya yang disebut kebenaran tadi yang turun dalam rupa manusia. Nah, jadi di sini apa? Kamu akan menafsirkan apa? Nisa akan ngomong apa nih sebetulnya? Inkarnasi, cahaya yang tidak tercipta yang turun jadi rupa manusia. Oke? Nah, berarti kalau kamu akan buat poin ini misalnya, semak bercahaya tapi tidak terbakar. Ini ide utamanya apa? Kembali lagi ke sini kan. Kamu kalau bikin paragraf, kamu harus temukan dulu apa kalimat topik ide utamanya. Apa? Hah? Misalnya kamu akan ngomong, semak ini merupakan tipologi dari inkarnasi. Atau Allah mengambil atau menjadi manusia. Nah, baru kamu lanjut. Nisa menegaskan, Gregoris dari Nisa menegaskan demikian. Nah, kamu kutiplah ini. Oke? Atau kamu paraphrase ini. Atau kamu ringkas kalimat ini. Ya, bisa menegaskan bahwa, nah, ini, misalnya cahaya di dalam semak itu turun di hadapan Musa, ya, bahkan menjadi manusia, bahkan pada natur manusia, oke? Dan cahaya itu lebih mengungguli dari semua bintang surgawi. Sehingga ini bukan cahaya biasa, cahaya yang tidak tercipta. Ya kan? Nah, kamu kutip ini. Misalnya di sini kamu ngomong semak yang terbakar, semak yang bercahaya gitu ya. Semak yang bercahaya tapi tidak terbakar adalah gambaran apa? Iya, gambaran dari inkarnasi Allah. Nah, kasih supporting detailsnya. Misalnya, Nisa, ya, atau Gregorius of Nisa, menegaskan bahwa, nah ini, oke, nah, kamu kutip ini. Ini adalah kalimat ide utamanya. Nah, yang biru nih supporting details-nya. Nah, kalau kamu masuk pembahasan, nanti perlu apa? Tambahkan apa? Komentar dari tokoh lain. Oke? Tambahkan. Cari. Nah, maka bukunya nggak bisa satu nih kalau bikin artikel jurnal. Harus ada beberapa. Nah, sekarang masuk ke kalimat apa? Analisis ini, yang ketiga. Analisisnya apa dong? Dari ini. Jadi, kalau kita mau ringkas, mau paraphrase, Nisa bilang ini apa? Semak yang terbakar itu merupakan gambaran dari inkarnasi. Ya. Semak itu tidak berasal dari substansi material, artinya tidak tercipta. Semak itu lebih unggul daripada bintang-bintang. Bintang-bintang itu kan dicipta. Pasti cahayanya lebih unggul dari yang dicipta. Karena sang pencipta sendiri. Yang adalah terang, dan terang itu adalah kebenaran katanya. Kebenaran adalah Allah, dan kebenaran adalah terang. Kan gitu.
Ya kan? Nah, dari sini kamu bisa komentar apa dong? Ayo. Nah, ini melatih nih. Nanti kalian kutip, jangan asal ngutip. Jangan udah kutip, jangan lupa beli komentar. Nah, jadi waktu kalian nulis itu sebetulnya apa? Semakin tajam gitu. Baca, analisis makin tajam. Sehingga tulisannya nggak cuma ngutipan-ngutipan gitu ya. Kata beberapa dosen itu sama saya. Kok nggak ada original idenya? Iya sih. Nah, mungkin yang kurangnya nanti di sini nih. Kalian misalnya udah males nih mikir, yang penting aku kutip, udah selesai. Ya, jadi sebuah paper akademik itu bukan tergantung banyaknya kutipan berarti makin bagus, enggak juga sih. Ya, itu enggak menentukan. Yang menentukan adalah bagaimana kamu menuruti apa aturan mainnya. Nah, misalnya ini kan ada aturan mainnya kayak gini. Ya. Nah, terus ada aturan mainnya ya kayak gini. Ini kan semua aturan main. Ya. Nah, itu buat jadi sebuah makin bagus. Nah, sekarang kembali ke sini. Apa analisisnya? Ayo. Waktu kalian nulis skripsi misalnya banyak ngutip nggak? Nah, makin banyak ngutip, makin banyak PR kan. Kalau kamu kutipannya ada 100, berarti kamu harus mikir 100 kali apa yang kamu kutip itu. Kadang-kadang kan kalian main ngutip kan, habis itu kamu tinggalin. Ya, terus kamu masuk paragraf yang lain. Nah, itu sebetulnya nggak bagus ya. Akhirnya kamu bikin paragraf unsurnya cuma ada 2 misalnya. Padahal diminta 3 atau 4. Ayo, coba. Berarti kalau kamu akan nulis ke kalimat berikutnya, nulis apa dong? Emak yang bercahaya tapi tidak terbakar adalah gambaran dari inkarnasi Allah. Bisa menegaskan ini. Ya. Terus kamu kasih komentar. Ingat ya, komentarnya itu kamu bukan memparafrases ini lagi. Tapi temukan sesuatu yang original, yang baru. Nah, kebanyakan dari kita kamu paraphrase lagi. Padahal kalau mau paraphrase ya paraphrase. Kalau mau ngutip langsung seperti ini ya kutip langsung, jangan kamu ulangi lagi gitu. Dan kamu akan, ini kan tentang apa ini? Emak hubungannya dengan inkarnasi. Lalu kamu ngomong seperti ini kan nggak ngomong asalan kan? Karena sudah ada bukti. Siapa yang dukung kamu? Nih, misal. Padahal strateginya tadi kamu ngutip Nisa dulu, baru ide utama kan? Gitu. Sehingga waktu kamu bikin ide utama ini sudah ada buktinya. Jadi cari bukti dulu, baru cari ide utamanya. Jangan terbalik. Nah, kamu akan lanjut apa? Ayo. Siapa yang bisa ini? Ririn?
Cahaya ini adalah cahaya Sang Pencipta, terus bukan cahaya ciptaan, terus oke, cahaya yang menghampiri Musa adalah cahaya Sang Pencipta, bukan cahaya ciptaan. Oke. Tapi sekali lagi, kamu ingat lagi nih, hubungannya dengan inkarnasi. Sehingga komentarmu nggak kemana-mana gitu. Ya kan? Kembali fokus kepada ide utamanya. Gitu. Nah. Oke, cahaya ini adalah cahaya Sang Pencipta, bukan cahaya ciptaan. Yang menurut Nisa, ya kan, akan turun menjadi manusia. Oke, tambahin gitu. Ya kan? Nah, oke, apa lagi? Ya, walaupun ini sebetulnya ya kayak menegaskan kembali kan apa yang sudah ditulis. Oke lah, nggak apa-apa. Levelnya masih segitu ya nggak apa-apa. Mikir lagi gitu. Kamu lihat tuh dia. Emak ini gambaran inkarnasi. Buktinya Nisa udah ngomong. Oke? Semak itu cahaya, dan cahaya itu adalah yang tidak substansial, pencipta yang mengguli semua bintang. Nah, berarti ini apa ini? Apa ini? Hah? Semak ini apa ini sebetulnya? Kamu bisa ngomong. Jadi Allah bisa memakai benda ciptaan, misalnya kayak semak itu benda ciptaan nggak? Ya, Allah bisa memakai benda ciptaan untuk memberikan gambaran kepada kita, ya, bahwa Allah itu akan hadir dalam bentuk ciptaan, yaitu manusia. Kan itu bisa nggak? Gitu. Jadi Allah bisa memakai semak. Semak itu ciptaan dia. Nah, di situ menyatakan kehadiran dia. Berarti Allah ini nanti juga akan hadir dalam ciptaan. Nah, itulah dalam rupa manusia itu. Ya. Nah, jadi kamu bisa ngomong gini, kehadiran Allah di sini sudah ada pada ciptaan, pada media, ya, sudah ada pada atau sudah ada di dalam media atau benda ciptaan. Nah, yang nanti pada puncaknya, ya, dirinya sendiri akan hadir dalam ciptaan, yaitu manusia. Nah, dirinya sendiri akan hadir dalam wujud ciptaan, yaitu manusia. Bisa nggak kamu komen kayak gitu? Oke, bagus banget gitu. Ya kan? Nah, oke, nih misalnya ini analisisnya. Nah, kehadiran Allah sudah ada di dalam media atau benda ciptaan, yaitu ada semak. Semak berduri katanya kan? Dan yang nantinya atau puncaknya, dan nanti pada puncaknya dirinya sendiri akan hadir dalam wujud ciptaan, yaitu manusia. Itu analisis kamu. Jadi dari data itu kamu bisa belajar apa? Misalnya kayak perang di Afghanistan, sekarang di Gaza lawan Israel. Sekian ribu orang tewas ya, antara
Hamas dengan Israel. Nah, kamu akan analisa apa? Orang akan bilang, misalnya kayak pengamat-pengamat itu akan bilang, ini bukan perang agama. Ini perang karena tanah, merebut tanah. Oke? Itu kan analisamu kan? Perang bukan karena Kristen lawan Yahudi atau Islam lawan Yahudi. Gitu. Tapi ini adalah perang demi merebut tanah. Tanah itu adalah simbol kekuasaan. Ini perang merebut kekuasaan, hegemoni politik. Jadi kita jangan ikut-ikut kaitkan dengan masalah agama. Nah, itu kan analisa kita. Kamu baca satu data, kamu beranalisa begitu. Ya, nah misalnya ini ada data ini dari NISA. Kamu analisa dong. Oh, analisa saya adalah ternyata Allah hadir bisa melalui media. Tadi contoh semak, gitu. Semak itu jadi terang tapi tidak terbakar. Nah, ada Allah di situ yang hadir dan cahayanya lebih unggul daripada cahaya matahari misalnya. Nah, ini berarti ini kehadiran Allah ada di dalam media benda ciptaan. Nah, nanti puncaknya dalam diri manusia. Nah, itu analisamu gitu loh. Paham nggak? Ya, contoh lain misalnya. Saya mau ambil yang Maximus saja deh. Nih ya. Nih. Pada awalnya adalah iman kita kepada Allah. Iman berujung pada kasih yang di dalamnya kita telah melalui proses takut akan Allah, pengendalian diri, ketekunan, dan kesabaran. Pengharapan dan memurnikan hawa nafsu kita, dispassion, ini kata untuk ya, atau yang akhirnya menghasilkan kasih. Nah, ini kutipan ini. Kamu kutip. Ya, ini saya paraphrase dari kalimat ini dari bahasa Inggrisnya artinya ini. Kalau bahasa Inggrisnya gini. Dispassion menghasilkan kasih. Kasih, sebelum kasih ada pengharapan. Pengharapan menghasilkan dispassion. Patience and forbearance, ketekunan dan kesabaran menghasilkan pengharapan. Nah, ini semua adalah produk dari self control. Ya. Dan self control itu hasil dari takut akan Allah. Nah, takut akan Allah hasil dari iman kepada Allah. Oke, nah kalimatnya itu dari love, dispassion sampai nanti faith. Saya balik. Pada awalnya itu iman. Iman ujungnya adalah kasih. Tapi sebelum sampai ujung ada proses nih, mulai dari takut akan Allah. Kalau kamu punya takut akan Allah, akan mendatangkan pengendalian diri. Pengendalian diri akan mendatangkan ketekunan. Ketekunan akan mendatangkan kesabaran. Kesabaran akan mendatangkan pengharapan. Pengharapan mendatangkan dispassion. Nah, baru kasih. Nah, itu namanya proses. Oke? Nah, kamu kutip nih. Kamu mau bikin paragraf dari kutipan ini. Berarti langkah selanjutnya apa? Kamu buat ide utamanya apa kan? Oke, apa ide utamanya? Karena kamu kutip nih ya. Oke, sekarang kamu mau bikin sebuah paragraf. Berarti apa dong ide utama dari kutipan ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hmm?
Pertanyaannya adalah untuk mencapai kasih melalui proses yang dimulai Mencapai kasih, untuk mencapai kasih adalah melalui proses yang dimulai sebuah proses yang dimulai dari iman. Nah, oke. Jadi misalnya kamu akan ketik untuk, ini kan bicara tentang kasih kan. Nah, ternyata untuk mencapai kasih adalah sebuah proses. Kata penting nih. Yang dimulai dari iman kepada Allah misalnya. Nah, ini apa? Ini kalimat topik atau ide utama. Benar nggak? Nah, gitu. Bisa kan? Jadi kalau kalian latih, bisa gitu. Oke, nah kalimat selanjutnya supporting detailsnya. Kamu masukin misalnya. Dan Maximus, the confessor, ya. Dan Maximus the confessor menyatakan bahwa, nah, nih. Jadi antara kalimat 1 dan 2 dan nyambung belum nih? Udah kan? Kalimat 1 tuh idenya, ide utamanya, kalimat berikutnya supporting details. Oke, dengarin ini. Habis itu, kalau kamu masuk pembahasan, berarti kamu perlu tambah, misalnya dari ayat Alkitab atau tokoh-tokoh lain begitu, ya, penulis-penulis lain, kamu bisa tambahin. Atau kamu tambahin dari Maximus lagi, boleh. Namanya kalau udah pembahasan itu ya kita jangan cuma hanya satu supporting detailsnya, ya, karena di sini ya supporting detailsnya kan dia katakan ini bukan tunggal ya, jamak kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat pendukungnya. Nah sekarang oke lah, kita belum masuk pembahasan nih. Kamu masih Maximus nih, mau menemukan konsepnya dulu kan. Nah, habis itu apa? Kalimat analisisnya apa dong? analisisnya adalah iman memang perlu diuji kebenarannya supaya ia tidak beralih menjadi lemah dan berontak, tapi ia akan menjadi semakin kuat dan menghasilkan satu ketaatan yang berbuahkan kasih. Dengan demikian, kasih menjadi buah dari. Nah, tadi coba dari kalimat yang pertama pelan-pelan. Iman memang perlu diuji ketahanannya. Iman diuji ketahanannya. Supaya ia tidak beralih menjadi lemah dan memberontak. Supaya tidak menjadi lemah atau memberontak. Tapi ia akan menjadi semakin kuat. Tapi semakin kuat. Menghasilkan satu ketaatan yang berbuahkan kasih. Yang menghasilkan ketaatan berbuah kasih. Oke. Jadi ada kaitkan lagi dengan kasih gitu. Ya, karena kan ide utamamu apa di sini? Kasih. Untuk mencapai kasih ternyata apa? Sebuah proses nih. Kasih nggak tiba-tiba muncul aja. Tapi lewat proses nih. Yang dimulai dari iman. Nah, Maximus mengatakan iman ditambah dengan apa? Proses takut akan Allah. Ditambah apa? Pengendalian diri. Terus ketekunan. Terus kesabaran. Terus pengharapan. Terus passion. Ya kan? Dan baru terakhir kasih. Sama seperti Petrus kan ngomong gitu ya, 2 Petrus 1 itu. Iman ditambah dengan ketekunan, kemurahan, pengendalian diri, kebajikan, ya kan? Nah, misalnya kayak tadi Jessica bilang iman harus kuat, ya, harus tambah dengan ketaatan menghasilkan kasih misalnya. Nah, kalau kalian apa misalnya yang lain?
Apa, Riko? Hmm? Jadi kamu lihat di sini ya, misalnya kamu akan ngomong gini, kasih adalah produk dari iman yang ditambah dengan berbagai kebajikan. Nah, kan gitu. Bisa nggak? Atau misalnya kamu akan ngomong gini, misalnya gini, ternyata nih, iman tidak berdiri sendiri. Iman harus diubah menjadi kasih. Ya kan? Nah, kamu bisa tambahin kalimat begitu nggak? Boleh. Nah, itu namanya kalimat analisis. Ya kan? Kamu lihat di sini. Iman harus berproses. Atau kamu akan mengatakan gini, iman yang hidup adalah iman yang mendatangkan kasih. Benar nggak? Sesuatu yang hidup berarti sesuatu yang dinamis. Ada perubahan. Berarti iman harus mengalami perubahan. Nah, gitu. Atau apa lagi? Nih, misalnya boy. Linda. Ayo, namanya analisis. Ini cuma melatih ketajaman kita berpikir ya. Kalau di taksonomi Bloom itu kan level keempat, ya kan? Kalau kamu cuma ngutip-ngutip itu level 1. Oke, habis itu kamu pahami level 2. Habis itu kamu pakai. Nah, ini kamu bisa pakai ini. Itu level 3, aplikasi, ya kan? Kamu bisa pakai apa yang kamu kutip. Jadi kamu bisa bikin paragraf itu aplikasi. Tapi saya ngajak kamu mana menganalisisnya. Analisisnya misalnya tadi, iman, saya ada kata tadi taat, dinamis, apa aja. Iya, iman, atau kamu akan ngomong, natur iman adalah sesuatu yang hidup atau dinamis. Ya, yang mengalami apa? Proses. Dari mana ini? Dari takut akan Allah sampai kasih. Atau sampai menghasilkan kasih. Oke, lu bikin komentar gini gimana? Nah, nih. Natur iman adalah sesuatu yang hidup atau dinamis. Yang mengalami proses perubahan. Nah, yang mengalami proses perubahan. Dari takut akan Allah sampai kepada kasih. Nah, coba kalimat lain nih. Misalnya siapa lagi? Dewi, apa? Belum. Nih, Sutriska. Misalnya tambah lagi satu kalimat analisisnya. Minimal satu lah ya. Gitu. Satu aja sulit ya kan. Apa dong?
natur iman atau sifat dari iman itu, natur atau sifat lah ya, ini boleh pakai. Natur atau sifat iman itu adalah sesuatu yang dinamis. Dinamis dari mana ke mana? Dari takut akan Allah menjadi kasih. Nah, kamu akan komentar gini, ya misalnya, betul bahwa iman haruslah mendatangkan kasih, atau iman adalah kasih adalah sesuatu yang bernilai kekal, karena endingnya adalah kasih. Maka tidak pernah dikatakan Allah adalah iman, enggak. Allah adalah pengharapan, enggak. Yang dikatakan Allah adalah kasih, karena kasih itu everlasting, kekal. Ya. Nah, kamu bisa ngutip ayat misalnya, tambahkan di sini, sehingga betul yang dikatakan Rasul Paulus. Iman, pengharapan akan berlalu, tetapi yang kekal adalah kasih. Nah, misalnya kamu akan nambahkan iman dan kebajikan lainnya akan berlalu, tapi kasih akan bersifat kekal. Nah, kamu tambahkan begitu. Ya kan? Tapi untuk menghasilkan kasih kita butuh apa? Langkah awalnya apa? Iman. Iman cukup nggak? Enggak. Iman itu harus ditambah dengan apa? Kebajikan. Sampai kebajikan itu mendatangkan kasih. Misalnya nih, imanmu berubah nggak jadi takut akan Allah? Kalau nggak berubah ya iman aja, iman tok. Bukan sesuatu yang hidup. Ya, ilustrasi yang bagus itu pernah dikasih tahu Pak Yasin. Ada otot nih, tapi ototnya nggak pernah dilatih. Ya, ototnya dia bilang mati gitu kan. Ya, latihan iman. Nah, tapi Maximus mengatakan, dia bilang istilah itu proses. Ya, maksudnya gini, ada perubahan. Iman itu harus berubah jadi apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah harus diubah jadi apa? Pengendalian diri. Terus diubah jadi apa? Ketekunan, kesabaran, pengharapan, sampai dispassion. Nah, begitu ada dispassion, baru itu disebut kasih. Karena bagi Maximus, kasih itu adalah sesuatu yang menguduskan, menyucikan. Berarti harus menguduskan dari hawa nafsu. Kalau kamu masih mementingkan hawa nafsu, kamu tidak ada kasih. Nah, untuk mencapai dispassion atau mematikan hawa nafsu itu, seseorang nggak bisa ngomong hanya ya iman, nggak cukup. Tapi iman itu harus diolah untuk jadi takut akan Allah. Takut akan Allah aja nggak cukup ternyata. Harus diolah jadi pengendalian diri. Harus diolah jadi ketekunan. Tekun aja nggak cukup kalau kamu nggak sabar. Sabar aja nggak cukup kalau kamu nggak punya pengharapan. Pengharapan aja nggak cukup kalau kamu nggak memurnikan hawa nafsu. Nah, begitu kamu sampai dispassion, itu artinya kasih. Maka kasih itu sebetulnya dua bagian ya kan? Kasih itu apa? Dispassion. Ini melawan hawa nafsu. Kasih itu adalah apa nih? Kalau ada dispassion, maka ini adalah kebajikan. Okay. Nah, ini kan dispassion dan sebagainya. Oh, sorry. Ini dispassion, kebajikan. Nah, kasih itu apa tadi? Dispassion dan kasih itu apa? Holy, eternal. Ya, sesuatu yang kudus, sesuatu yang kekal. Tapi ini kasih itu sebetulnya nggak berdiri sendiri. Dia ditemani oleh iman plus kebajikan. Nah, maka ini adalah kebajikan ini adalah untuk melawan dosa. Holy eternal ini adalah teosisnya. Ya kan? Pengilahiannya. Nah, kamu kan belajar kayak gini kan muncul nih kalimat berikutnya, kamu akan ngomong apa lagi?
Iman dan kebajikannya akan berlalu, tetapi kasih akan bersifat. Atau kamu akan ngomong begitu, ya, iman dan kebajikan jiwa itu adalah apa? Untuk melawan hawa nafsu. Ya, sehingga kita baru bisa mencapai kasih. Kamu tambahin misalnya ngomong seperti ya, iman plus kebajikan jiwa itu adalah untuk melawan hawa nafsu. Sehingga kita baru bisa mencapai kasih. Nah, ini kalimat analisis namanya. Oke. Nah, kalau setelah kalimat analisis kamu kasih penutup dong. Apa dong kalimat kesimpulannya? Kesimpulan bila diperlukan apa? Nah, sekarang kalimat kesimpulan nih. Kesimpulannya apa? Apa, Jimmy? Nah, kalimat-kalimat kesimpulan itu ini ya, misalnya saya pernah kasih ini kayak taksonomi Bloom. Mana ya? Kita misalnya perlu pakai kata-kata pengganti, ya, sehingga nggak hanya kata jadi gitu aja. Ini ya. Oke, taksonomi Bloom ini dari Retno Utari. Ya. Ini kalian googling aja ada. Tapi yang saya mau kali ini ya, kan ada kalimat analisa ya. Kalimat analisa itu kan artinya menganalisa, mendiskriminasikan, membuat skema, membedakan, membandingkan, mengkontraskan kan, memisahkan, membagi, menghubungkan, menunjukkan antara satu variabel dengan variabel lain. Terus kalimat analisa itu kan misalnya bisa mempertentangkan atau menghubungkan ya dan sebagainya. Nah, sintesa ada lagi evaluasi. Nah, evaluasi itu sebetulnya kalimat penutup itu ya. Nah, kata kerja yang kamu bisa pakai, nah ini dia. Kalimat-kalimat menganalisa ya. Menyimpulkan, menemukan, menelaah. Nah, misalnya kamu bisa pakai. Saya menelaah, nah gitu ya. Atau kamu bisa pakai, saya menegaskan, atau kamu bisa pakai kalimat apa? Saya menguji, atau kamu bisa pakai saya menyimpulkan. Nah, begitu. Ya. Itu kata kerja yang kamu bisa pakai di sini. Kalimat menganalisisnya. Nah, kalau kalimat kesimpulan, kata kerjanya bukan kata kerja ya. Kata-kata penghubungnya ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada ya. Mungkin di yang lain ya.
Saya lupa di bagian mana itu ya. Untuk kalimat kesimpulannya. Oke deh, nanti kalau ketemu ya. Gimana? Kita bikin kesimpulan yang ini. Kamu bisa pakai jadi. Jadi kata jadi itu di akhir kalimat gitu. Ya. Jadi apa nih? Oke, misalnya iman yang hidup adalah iman yang membuahkan kasih. Jadi kasih atau jadi iman. Kamu mau menekankan iman atau kasihnya? Misalnya iman ya. Jadi iman yang hidup membuahkan kasih. Oke. Nah, itu sebagai penutupnya. Ya kan? Atau apa? Kalimat lain. Oh, banyak mikir nih kalian. Apa? Ayo. Apa? Misalnya yang lain. Atau sehingga dengan demikian, ya kan? Atau pakai kata ternyata, atau apa lagi? Hah? Apa? Sebab itu, ya. Ada banyak sih kata penghubung-penghubungnya ya. Saya lupa saya save di mana ya. Aduh, lupa. Bukan di sini. Coba di Nah, mungkin di sini ya. Kalau ada yang saya lupa. Saya udah pernah bikin itu. Oke, membandingkan ini kata kerjanya ya. Nggak ada juga. Nanti dah. Ya. Oke, apa penutupnya? Jelas. Sebab itu apa nih? Atau jadi? Atau dengan demikian? Atau ternyata? Atau sebab itu? Atau sehingga? Ini kata penutupnya. Ya kan? Untuk menutupi penjelasan kita. Yang pasti itu proses. Sehingga misalnya kamu akan ngomong gitu ya. Sehingga kasih itu atau iman itu harus berproses. Ya, sehingga iman itu harus berproses menjadi kasih. Nah, itu menutupnya. Jadi kayak kalimat kesimpulannya gitu loh. Ya. Penutup itu maksudnya apa? Kalimat kesimpulannya. Oke.
Coba yang ketiga ini. Iman pada Allah melahirkan takut akan Allah. Sehingga kita memiliki pengendalian akan hawa nafsu. Hawa nafsu mendatangkan kesabaran. Kesabaran mendatangkan pengharapan. Pengharapan melahirkan passion. Ini sama lagi ya. Oke, yang keempat aja deh. Nih, kasih pada Allah membuat kita terus bergairah dan tanpa henti mencari dan mengenal Dia lebih utama daripada segala yang diciptakannya. Nah, ini misalnya kalian ngutip ini nih. Apa ide utamanya? Kita kalian kutip nih ya. Kasih pada Allah membuat kita terus bergairah dan tanpa henti mencari dan mengenal Dia lebih utama daripada segala yang diciptakan. Nah, ini kalimat penutup di warna hitamnya. Nah, ini kan kalimat kutipan ini. Oke. Nah, apa dong ide utamanya ini? Ya, cepat. Kasih membuat manusia merindukan Allah. Oke. Atau kamu akan ngomong gini misalnya, Allah adalah satu-satunya apa? Objek kasih manusia. Benar nggak? Allah adalah satu-satunya objek kasih pada kasih manusia. Kasih dari manusia. Ya kan? Atau objek kasih dari manusia. Nah, gitu. Jadi bukan apa yang diciptakan Allah, bahkan termasuk manusia. Ya. Jadi pada akhirnya kasih dari manusia itu ya hanya kepada Allah sebetulnya. Nah, walaupun kita masih berproses nih. Kasih kepada materi, lama-lama ditinggalkan, akhirnya kasih kepada sesama, kasih kepada sesama lama-lama ditinggalkan, akhirnya kasih kepada Allah doang. Jadi nanti di kerajaan surga itu nggak ada kita mengasihi sesama, semua mengasihi Allah. Gitu. Ya, nah, makanya Maximus ngomong gini, kasih kepada Allah akan berproses sampai kepada Dia, bukan pada apa yang diciptakan, termasuk manusia, gitu. Ya, jadi Allah itu sebetulnya apa? Satu-satunya objek kasih dari manusia. Ya, objek kasihnya itu hanya Allah. Nah, baru kamu kasih, misalnya kasih pada Allah membuat kita terus. Nah, misalnya kamu ngomong Maximus menyatakan atau menegaskan bahwa ini, kasih pada Allah membuat kita terus bergairah dan tanpa henti mencari dan mengenal Dia lebih utama daripada segala yang diciptakannya. Nah, kamu sekarang masuk kalimat analisisnya. Nah, sekarang kamu masuk kalimat analisisnya apa? Coba, apa Herni ini? Ya, kalau kasih itu kalau kamu bilang kamu mengakunya kasih, berarti kamu akan terus apa? Mencari Allah tanpa henti. Bukan mencari yang diciptakannya. Nah, itu.
Nah, kamu analisis gitu. Ya. Nah, nanti kalau kalian masuk kepada discussion, kamu bisa ambil kutipan lain yang memang kamu bisa analisa. Analisanya itu bisa dua. Kamu bisa mengkritisi atau kamu bisa mendukung. Nah, misalnya mengkritisi adalah saya berpendapat lain bahwa atau saya berbeda dengan Maximus, nggak apa-apa. Itu namanya kalimat analisis. Misalnya kamu akan ngomong ini, ya, maksudnya ngomong kayak gini, supporting detailsnya. Tapi supporting detailsnya jangan kamu bantah karena ini kan sama. Ya, tapi kalau ada discussion yang lain, misalnya kamu kutip yang lain, yang lain, kamu bisa mengkritisi. Nah, sehingga sebuah paragraf itu memang ada pro dan kontranya begitu. Nah, misalnya nih, saya ajak kalian untuk mengkritisi Maximus. Misalnya kamu mengkritisi, apakah bisa manusia itu tanpa henti mencari dia? Nah, kamu bisa bertanya begitu. Itu contoh mengkritisi ya. Atau kamu akan ngomong, saya berbeda dengan Maximus. Bagi saya, kasih itu harus kepada sesama. Kasih itu nggak hanya alat, tapi sesama. Misalnya begitu. Ya, gitu ya. Walaupun sebetulnya pendapatmu itu salah gitu. Nggak apa-apa. Oke, nanti memang pada endingnya ya hanya suka aja gitu. Itu kan contohnya ya. Tapi di sini yang saya tekankan adalah misalnya kamu nggak usah sok-sok beda dulu, nggak usah kritisi dulu, kamu analisa aja. Karena kalau mengkritisi itu kan nanti sudah di level mana? Hah? Kamu akan sampai level mengevaluasi kan? Apa itu namanya? Level terakhir ya. Evaluasi. Evaluasi itu kayak kamu kaji ulang, kamu mempertentangkan gitu. Nah, itu evaluasi. Atau kamu kritik. Nah, nih. Ya. Kamu kritik, kamu koreksi, kamu kontraskan, kamu kritik, kamu simpulkan, atau kamu kaji ulang. Itu evaluasi, itu udah level tenang, susah banget. Nggak usah lah, kita kalimat ini aja dulu. Kalimat analisis saja. Nah, kamu bisa menganalisis ini ya. Oke. Apa yang kamu analisis? Nggak usah kalimat evaluasi, nggak usah. Tapi analisis. Allah adalah satu-satunya objek kasih dari manusia. Simus menegaskan bahwa kasih pada Allah membuat kita terus bergairah dan tanpa henti mencari dan mengenal Dia lebih utama daripada segala yang diciptakannya. Nah, terus kalimat selanjutnya apa nih? Sehingga Allah menjadi the ultimate, menjadi tujuan dari hidup manusia. Bisa nggak? Benar nggak? Iya kan? Betul kan? Kalian ngangguk aja. Benar nggak? Benar banget. Oke. Atau apa yang lain ini? Kan kamu bisa mengatakan nih, sehingga Allah ya menjadi apa? Tujuan akhir dari hidup manusia. Ini kalimat analisis. Oke? Tanya lagi. Nih, Nisa sekarang. Ini masih ayat 2 ya. Dari sini kita juga menemukan misteri perawan.
Tadi semak itu melambangkan inkarnasi. Sekarang semak itu misteri perawan, ini maksudnya perawan Maria ya. Cahaya keilahian yang melaluinya kelahirannya bersinar dalam kehidupan manusia, tidak membakar semak yang menyala, sama seperti bunga keperawanannya yang tidak layu karena melahirkan. Tuh. Kita masuk ke eksegesis ini, ayat 2. Nih. Coba baca lagi ayat 2-nya tadi. Kemudian Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api yang keluar dari semanggur. Lalu dia melihat dan tampaklah semanggur itu menyala tetapi tidak dimakan api. nah, sekarang tadi yang pertama ini bicara soal inkarnasi. Yang kedua, ini bicara soal apa? Misteri perawan. Oke, kamu baca dulu. Coba temukan apa ide utamanya ini. Dari sini kita juga menemukan misteri perawan. Cahaya keilahian yang melaluinya kelahirannya bersinar dalam hidup manusia. Tidak membakar semak yang menyala. Sama seperti bunga keperawanan yang tidak layu karena melahirkan. Nah, berarti kamu akan buat apa kalimat ide utamanya? Jadi yang pertama ini, semak yang bercahaya tapi tidak ada gambaran dari inkarnasi. Maka yang kedua kamu akan ngomong gini, gambaran semak ini juga adalah gambaran dari perawan Maria. Nah, misalnya dari perawan Maria yang akan datang. Oke? Ya. Nih. Misalnya dia melahirkan tetapi tetap perawan. Seperti semak bercahaya atau bersinar tetapi tidak terbakar. Nisa menyatakan bahwa gitu. Oke? Nah, ini kalimat utamanya ini. Ya. Nah, supporting detailsnya ini yang hijau ini. Nisa menyatakan bahwa bla 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 bla. Jadi dia atau perawan Maria melahirkan, tetapi tetap perawan seperti semak bersinar, tetapi tidak terbakar. Nisa menegaskan, atau Nisa menyatakan, atau Nisa menuliskan, ya, bla 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 bla. Habis itu, apalagi? Kamu kasih komentar. Apa nih? Orna. Gambaran semak ini juga adalah gambaran dari perawan Maria yang akan datang. Dia melahirkan tetapi tetap perawan seperti semak bersinar tetapi tidak terbakar. Nisa menyatakan bahwa dari sini kita juga menemukan misteri perawan. Cahaya keilahian yang melaluinya kelahirannya bersinar ke dalam kehidupan manusia tidak membakar semak yang menyala. Sama seperti bunga keperawanan yang tidak layu karena melahirkan. Ya kan? Nah, seterusnya apa? Ini Bita Rosmini apa dok?
Ya, kamu akan tulis apa lagi? Anggap aja kalian kayak nulis surat cinta gitu. Kalau surat cinta kan setiap kata-katanya itu kan harus hati-hati kan, penuh makna kan. Enggak ada. Ayo, apa aja? Kalimat analisisnya adalah sebab menjadi sesuatu yang penting karena ada cahaya yang terpisah dan bila ini adalah cahaya yang menerangi manusia. Enggak loh, hubungannya nih perawan Maria nih. Jangan kemana lagi. Fokus ke perawan Marianya, ya. Bisa komentarmu, tapi nggak cocok buat paragraf ini gitu. Oleh karena itu, semangat yang tidak terdapat tidak hanya menggambarkan Kristus yang berinkarnasi, namun tidak tercemar oleh dosa. Begitu juga dengan peran Maria. Kita Yesus tidak dia dianggap mentah salah. Oke, coba pelan-pelan sekali lagi. Oleh karena itu, semas yang tidak terbakar tidak hanya menggambarkan Kristus yang berinkarnasi. Semas yang tidak terbakar bukan hanya inkarnasi, namun Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia namun tidak tercemar oleh dosa. Begitu juga dengan perawan Maria, meskipun tidak menunjukkan Yesus, tapi dia dianggap sebagai perawan. Iya, sehingga kamu di sini bisa. Ini seperti kayak kalimat kesimpulan ya. Tapi oke, bukan kalimat analisis. Itu kalimat kesimpulan. Tapi benar, ya, semak itu, maka kalau kata sehingga itu kalimat penutup loh. Sehingga semak itu menggambarkan inkarnasi sekaligus ini adalah gambaran tentang sang perawan. Oke, itu kan maksudnya kamu mau tegasin kan? Oke, apa lagi? Bisa nyambung, masih nyambung gitu. Tapi kalau yang dibaca Jessica tadi kayak nggak nyambung, karena kan kita bahas tentang apa ini? Perawan Maria. Ayo, yang lain apa? Itu yang paling belakang siapa sih? Gunawan. Ayo, apa, Gun? Nah, nanti kalian coba ya. Waktu kalian bikin eksegesisnya, nah coba dipraktekin paragraf-paragrafnya. Ya, awalnya mungkin kan kalian udah bikin draftnya nih, tinggal diperbaiki aja. Ada satu contoh bagus tuh kayak misalnya tuh Herni ya, dia bikin skripsi, kan saya bimbing. Dia udah kutip semua. Udah kan di lokalnya itu ada indeks, dia kutip itu semua. Kutip, terus dia udah paraphrase. Nah, udah jadi satu poin. Tinggal nanti dia bikin paragrafnya jadi benar. Kaitkan misalnya dengan apa gitu. Ya, dikasih komen kayak gitu. Nah, sehingga jadi bagus paragrafnya. Tapi kalau misalnya si Herni cuma buat kutipan doang atau paraphrase dari kutipan itu, nggak ada kalimat analisisnya, nggak ada ide utamanya, akhirnya apa? Kayak rantai yang lepas kan. Rantai itu kan harusnya sambung menyambung kan. Ini rantainya udah copot-copot gitu. Nah, harus disambung. Ya.
Nah, tapi benar, misalnya kalau kalian udah bikin ini, terus banyak nih ya, nah tinggal bikin paragrafnya diperbaiki. Misalnya kan yang kalian kumpulin ke saya itu kan masih kutipan atau paragraf-paragraf belum sempurna. Nah, ke depan tinggal sempurnain. Ibaratnya gini, saya mau kalian tuh kayak bangun rumah, rumahnya jadi dulu gitu. Tinggal nanti dipercantik aja, set up, dikasih furniture, ya kan? Dikasih macam-macam gitu. Nah, ibaratnya kalian bangun rumah dulu, walaupun rumahnya masih jelek, situ tinggal set, dipercantik. Sama kayak nulis juga seperti itu, ya. Titik-titik di pulau, nah, nanti baru pelan-pelan sampai di bawah. Lebih lama mana? Bangunnya atau mempercantik? Mempercantiknya ya. Kalau bangunnya sih cepet gitu. Begitu udah bangun, dalamnya ini yang diapain. Oke. Dicat lah, ditambah ini itu. Ya kan? Itu jadi lebih lama. Kalau bangunnya sih cepet. Ya ini misalnya kamu fokus ke perawan Marianya apa dong? Kita melahirkan tetapi tetap perawan, seperti semak bersinar tetapi tidak terbakar. Nisa udah mendukung itu. Nah, berarti kamu akan ngomong apa nih? Analisamu aja apa? Ya, kehadiran Musa di tengah semak itu apa itu? Misalnya adalah gambaran dari keselamatan yang akan datang, kan gitu. Ya kan? Gambaran dari apa? Keselamatan yang akan datang. Atau kamu akan ngomong, Allah memakai semak untuk berbicara kepada Musa. Ya kan? Nah, sekarang Allah memakai Bunda Maria untuk menyelamatkan manusia. Kamu akan ngomong gitu, Allah memakai semak. Tapi juga memakai Maria, ya kan? Sebagai sarana keselamatan manusia. Nah, Allah memakai semak untuk berbicara kepada Musa atau untuk berbicara kepada Musa dalam misi penyelamatan bangsa Israel, ya kan? Dari Mesir. Sekarang Allah memakai Maria sebagai sarana keselamatan manusia. Atau Allah memakai Maria untuk menjadi sarana keselamatan bagi manusia dengan melahirkan Kristus. Ini kalimat analisa bukan? Hah? Ya kan? Benar nggak? Itu pasrah. Bisa. Oke, sekarang penutupnya misalnya Allah memakai semak untuk berbicara kepada Musa dalam misi penyelamatan bangsa Israel dari Mesir. Sekarang Allah memakai Maria atau perawan Maria untuk menjadi sarana keselamatan bagi manusia dengan melahirkan Kristus. Kalau kamu ada lagi, tambahkan lagi. Ada komentar lagi.
Tapi paling nggak minimal 1. Ya. Oke, setelah itu apa? Kesimpulan. Apa kalimat kesimpulannya? Perawan Maria lagi. Semak lagi. Ada? Siapa yang bisa nih? Manner. Apa manner? Pendapatmu? Jadi kertas itu menjadi jadi inkarnasi dari perawan Maria itu menjadi sebuah kekuatan bagi manusia. Jadi Inkarnasi menjadi sebuah keselamatan bagi manusia. bukan ini perawan Marianya. Inkarnasi kan yang di atas nih. Ya kan? Yang ini perawan Maria. Kamu akan ngomong apa? Sehingga semakin tidak terbatas menganggapkan misteri keselamatan yang diwujudkan melalui kelahiran Yesus dan Allah. Oke. Itu menutup, menyimpulkan itu semua ya kan? Ya. Ada lagi? Misalnya di sini semak yang terbakar ya memiliki apa? Atau gambaran awal ya kan? Adalah gambaran awal dari misteri keselamatan melalui kelahiran Kristus dari perawan Maria. Kira-kira gitu ya. Itu yang sebetulnya saya itu apa ya? Kalian tulis kayak gini di dalam nanti di langkah ke-6 itu. Oke, jadi tugasnya lanjutkan aja kan berarti kan udah ngerjain poin berapa? Poin hari ini poin 3 malah. Nah, kamu edit lagi ya. Berarti minggu depan tetap masih pembahasan. Ya kan? Masih di langkah ke disempurnakan lagi. Tadi yang saya bilang kayak kamu udah bangun rumahnya ini. Rumahnya udah jadi ya, perlu dipermak lebih cantik. Sehingga nggak terlihat gudang rumahnya. Tapi benar-benar rumah. Ya. Itu aja sih tugas sih. Dipercantik lagi. Ini kan contoh-contoh aja. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita selesai ya. Berarti kalau misalnya kamu sudah bikin di poin yang ke-6 itu, kamu sudah bikin berapa paragraf itu? Katakanlah 10.
Nah, kamu coba perbaiki lagi. Tapi kalau sudah benar ya udah kamu lanjut ke langkah ke-7 atau ke-8 gitu. Ya, nggak usah tunggu. Tapi untuk minggu depan targetnya ya benerin paragrafnya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman-Mu dan juga melatih kami untuk menulis dengan baik. Berkati apa yang kami pelajari, yang kami tulis, sehingga ini juga melatih kami untuk berpikir dan menganalisa dengan lebih baik setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kau berkati para student di tempat ini dan juga hamba-Mu, kiranya kami boleh semua sama-sama belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau berkati waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya.